Dia yang terlihat kuat dan tak tergoyahkan ternyata diam-diam hancur saat kamu pergi. Tapi kamu mungkin tak akan menyangka, bukannya memperbaiki diri. Dia malah mulai memainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih tersembunyi. Apa yang sebenarnya dia lakukan di balik diamnya? Apakah penyesalannya tulus, atau hanya siasat untuk menarikmu kembali ke dalam jaringnya? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema tidak terduga. Ini yang dilakukan olehnya setelah kamu tinggalkan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Setelah kamu memutuskan untuk pergi dari hidupnya, meninggalkan segala yang pernah kalian bangun bersama, dia merasa seolah-olah dunia ini berhenti sejenak. Dan dalam keheningan itu, muncul sesuatu yang seperti gelombang dorongan dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang membara dan penuh semangat, yang ingin sekali dia gambarkan sebagai sebuah langkah besar untuk memulai sesuatu yang baru. Kartu Ace of Wands menunjukkan bahwa di dalam dirinya ada keinginan yang sangat kuat, semangat yang membara untuk melangkah ke depan. Mungkin juga sebagai cara untuk mengalihkan rasa sakit dan luka yang dia rasakan akibat kepergianmu. Atau sebagai reaksi spontan terhadap ego yang tersenggol, dan merasa harus menunjukkan bahwa dia mampu bangkit dan menjalani hidup tanpa bergantung padamu lagi. Tapi, meskipun dorongan itu tampaknya besar dan penuh semangat, kamu tahu bahwa tidak semuanya itu tulus dan murni dari hati nurani. Karena ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua itu. Sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dia mungkin merasa bahwa dengan memulai sesuatu yang baru, dia bisa menghapus memori dan perasaan yang menyakitkan, dan merasa bahwa dengan itu, dia bisa menunjukkan bahwa dia kuat, bahwa dia tidak membutuhkan siapa-siapa lagi, termasuk kamu. Tetapi, jika kamu melihat lebih dekat lagi, melalui lapisan-lapisan atas dari tindakan dan perilakunya, kamu akan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak dia ungkapkan secara terbuka. Dalam hati kecilnya ada rasa takut, kerinduan, dan kekhawatiran bahwa semua yang dia lakukan saat ini hanyalah sebuah upaya untuk menutupi rasa sakit dan kekosongan yang sebenarnya dia rasakan. Di saat yang sama, ada indikator dari kartu Seven of Swords yang menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya jujur tentang apa yang sebenarnya dia rasakan dan pikirkan. Bisa jadi dia berusaha keras untuk menutupi perasaannya, berpura-pura antusias dan penuh semangat, seperti yang digambarkan oleh Page of Wands. Tampil penuh percaya diri saat memulai proyek baru, dekat dengan orang baru, bahkan terlihat aktif dan sibuk di luar sana. Dia mungkin menunjukkan bahwa dia sedang menikmati kehidupannya, bahwa dia sudah move on dan tidak lagi memikirkanmu, bahwa dia bisa bahagia tanpa keberadaanmu. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah bagian dari rencana dan kepura-puraan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia tidak lagi membutuhkanmu, padahal kenyataannya jauh dari itu. Di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mendalam dan kompleks. Kartu Three of Wands menegaskan bahwa dia sebenarnya sedang menunggu sesuatu, menunggu dengan penuh harap dan rasa penasaran. Berharap bahwa suatu saat nanti, kamu akan kembali, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Mungkin juga membawa penyesalan, pengakuan, atau bahkan sebuah harapan untuk memulai lagi dari awal. Tapi, di saat yang sama, dia terlalu gengsi dan takut untuk mengakui bahwa dia masih sangat berharap dan menunggu, bahwa dia masih menyimpan perasaan yang sama seperti dulu, meskipun dia berusaha keras untuk menutupinya rapat-rapat. Dia terlalu bangga untuk mengaku bahwa dia masih mencintai dan merindukanmu, bahwa hatinya masih tertambat pada memori-memori indah yang pernah kalian bagi bersama. Jadi semua tindakan dan kata-katanya itu hanyalah bagian dari sandiwara yang dia buat sendiri. Sebuah upaya untuk melindungi ego dan harga dirinya. Dia mungkin berpikir bahwa dengan menunjukkan bahwa dia sudah move on, dia bisa merasa lebih kuat dan lebih baik, padahal di dalam hati, dia sangat rapuh dan penuh kerinduan yang tidak bisa dia ungkapkan secara terbuka.
Semua itu membuatnya tampak seperti sedang menjalani hidup yang penuh dengan aktivitas dan semangat. Padahal sebenarnya dia sedang menunggu dengan penuh harap dan ketakutan yang tersembunyi di balik senyum dan sikap percaya dirinya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia sudah melupakanmu dan tidak lagi peduli. Tetapi kenyataannya, dia masih menyimpan harapan yang dalam, yang tidak bisa dia ungkapkan karena rasa gengsinya yang besar. Dia terlalu takut untuk mengakui bahwa dia masih berharap, bahwa dia masih menunggu, dan bahwa hatinya masih berpegang teguh pada kenangan dan perasaan yang pernah kalian bagi bersama. Jadi di balik semua tindakan dan sikapnya yang tampak aktif dan penuh semangat, sebenarnya dia sedang berjuang dengan perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan, dengan kerinduan yang semakin membara setiap hari, dan dengan harapan yang diam-diam dia pelihara di dalam sana. Dia mungkin merasa bahwa dengan semua yang dia lakukan saat ini, dia bisa menutupi segala kelemahan dan kerentanannya. Tetapi pada akhirnya, semua itu hanyalah bagian dari permainan yang dia buat sendiri. Sebuah cara untuk melindungi dirinya dari kenyataan yang tidak ingin dia hadapi secara jujur. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, dia tetap menunggu, berharap, dan menyimpan perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun dia berusaha keras untuk terlihat kuat dan tidak peduli. Apa yang sebenarnya dia rasakan? Di balik sikapnya yang terlihat sangat logis dan dingin, yang terpancar dari sikap Queen of Swords yang selalu tampak tegas, tajam, dan penuh kepercayaan diri, sebenarnya tersembunyi luka yang sangat dalam dan perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia seringkali menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang kuat, yang mampu memegang kendali atas segala hal, yang tidak mudah terpengaruh oleh emosi, dan selalu berusaha menjaga jarak dari perasaan-perasaan yang bisa membuatnya tampak lemah. Namun di balik semua itu, ada perasaan duka yang sangat dalam dan menyakitkan, yang tersalurkan melalui kartu Five of Cups, yang menunjukkan bahwa dia sedang mengalami penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu bukanlah karena kehilanganmu secara langsung, meskipun mungkin ada rasa sakit dan rindu yang tersisa, tetapi lebih kepada kehilangan kendali atas situasi dan keadaan yang dulu dia rasa bisa dia atur dan kendalikan dengan mudah. Dia merasa bahwa dulu dia mampu mengendalikan segalanya, baik tentang hubungan kalian maupun tentang kehidupannya secara umum, dan merasa bahwa dia bisa mengatasi segala rintangan dan masalah yang muncul. Tapi sekarang, kenyataan berbeda, dan dia menyadari bahwa semua yang dia yakini dan percaya selama ini tidak lagi sesuai dengan kenyataan yang sedang dia hadapi. Kegagalannya untuk mempertahankan kendali itu membuatnya merasa sangat kecewa dan menyesal, bukan karena kehilanganmu secara langsung, melainkan karena dia merasa telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri, bagian dari kekuatannya yang dulu membuatnya merasa aman dan stabil. Sekarang, dia merasa seolah-olah semua yang dia bangun dan perjuangkan selama ini mulai runtuh, dan dia tidak tahu bagaimana harus membangun kembali semuanya dari awal. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah dia sedang berada di tepi jurang, yang penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah, yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Di tengah-tengah kekacauan dan kekurangstabilan itu, dia berusaha keras untuk mempertahankan egonya, yang digambarkan oleh kartu Seven of Wands. Dia berjuang, berperang dengan dirinya sendiri, dan dunia di sekitarnya, menahan segala tekanan dan kritik dari luar, serta berusaha menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah sosok yang tangguh, yang tidak mudah goyah dan tidak gampang menyerah. Dia ingin orang lain melihatnya sebagai sosok yang kuat, yang mampu menjaga citra diri dan reputasinya, meskipun sebenarnya di dalam hatinya, dia merasa sangat rapuh dan lemah. Selain itu, dia juga sibuk membangun citra seolah dia adalah sosok yang stabil dan mapan, seperti yang digambarkan oleh King of Pentacles. Dia berusaha keras menunjukkan bahwa dia sudah mencapai tingkat keberhasilan dan kedewasaan tertentu, bahwa dia mampu mengelola kehidupannya dengan baik, dan bahwa dia tidak lagi bergantung pada siapapun, termasuk kamu. Tapi semua itu hanyalah sebuah perisai, sebuah lapisan pelindung yang dia buat agar orang lain tidak melihat luka dan kelemahannya yang sebenarnya. Di balik semua itu, dia merasa takut jika semua citra yang dia bangun ini akan runtuh,
dan semua kelemahan serta perasaannya yang sebenarnya akan terlihat oleh dunia. Dia berusaha menutup semua luka dan perasaan tidak nyaman itu dengan memperlihatkan sikap yang tegas dan percaya diri, seolah-olah dia adalah sosok yang tidak membutuhkan siapapun dan mampu berdiri sendiri. Tapi, jika kamu melihat lebih dalam lagi, kamu akan tahu bahwa semua itu hanyalah sebuah topeng, sebuah perisai yang dia ciptakan sebagai perlindungan dari perasaan takut dan luka yang sangat dalam. Karena sebenarnya, di balik sikap dinginnya, dia sangat merindukan dan menyimpan perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang, meskipun dia berusaha keras untuk menutupi semua itu. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan saat ini hanyalah upaya untuk menjaga kestabilan dan citranya, agar tidak terlihat rapuh dan tidak mampu berdiri sendiri. Tapi, di hati kecilnya, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan ini hanyalah sebuah bentuk pertahanan diri, sebuah cara untuk menutupi rasa sakit dan ketidakpastian yang dia rasakan. Dia mungkin merasa bahwa dia harus terlihat kuat dan teguh, karena jika tidak, semua yang dia bangun selama ini akan runtuh, dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia sebenarnya sangat membutuhkan dan merindukanmu, meskipun secara sadar dia mencoba untuk menolaknya. Jadi, setiap langkah yang dia ambil, setiap kata yang dia ucapkan, dan setiap sikap yang dia tunjukkan, semuanya adalah bagian dari usaha besar untuk mempertahankan dirinya dari kenyataan yang menyakitkan. Dia berjuang keras agar tetap terlihat stabil dan mapan di mata dunia, padahal di dalam sana, dia sedang bergumul dengan perasaan penyesalan, ketakutan, dan kerinduan yang tak pernah benar-benar hilang. Dia berusaha menutupi semua itu dengan sikap dingin dan logis, agar tidak terlihat lemah, tapi di dalam hatinya, dia sangat berharap suatu saat nanti, semua luka dan rasa sakit itu bisa sembuh, dan dia bisa kembali menjadi sosok yang tidak lagi perlu menutupi perasaannya demi menjaga egonya. Apa yang dia lakukan saat kamu tidak lagi menoleh ke belakang? Dia mulai mencoba mendekati orang lain, langkah yang sebenarnya cukup kompleks dan penuh dengan ketidakpastian karena di balik itu semua, dia sedang berusaha mengalihkan perhatian dan rasa sakit yang selama ini menumpuk di dalam dirinya. Kartu Page of Cups dan Page of Pentacles menunjukkan bahwa dia sedang menjajaki koneksi baru. Tetapi hubungan atau interaksi yang dia bangun saat ini masih sangat dangkal, belum matang, dan jauh dari kata stabil. Dia mungkin mencoba membuka diri, berinteraksi dengan orang-orang baru, atau bahkan mencari perhatian dan pengakuan dari mereka, tetapi semuanya masih sebatas permukaan, belum menyentuh inti dari perasaannya yang sebenarnya. Hati kecilnya yang sebenarnya belum benar-benar sembuh dari luka-luka sebelumnya, belum mampu membuka diri sepenuhnya. Dan dia pun sadar bahwa semua proses ini hanyalah usaha sesaat untuk mengisi kekosongan yang begitu dalam dan mengurangi rasa sakit yang terus menghantuinya. Namun, di balik semua usaha itu, dia berusaha mencari apa yang bisa disebut sebagai pengganti rasa. Bukan cinta sejati yang mendalam dan penuh makna, melainkan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan hati dan membuatnya merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih berharga, dan sedikit lebih berarti. Dia tidak benar-benar ingin jatuh ke dalam perasaan yang dalam dan menyakitkan lagi, karena dia takut jika harus kembali ke titik di mana dia merasa sangat rentan dan terluka. Jadi dia memilih untuk mencari sesuatu yang lebih dangkal, yang bisa memberinya sensasi dan perhatian sesaat tanpa harus terikat secara emosional dan membiarkan dirinya terjebak dalam luka yang lebih dalam lagi. Sayangnya, usaha ini tidak membuatnya merasa lebih bahagia dan tenang. Justru sebaliknya, dia merasa semakin kosong dan terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan dan ketidakpastian. Kartu Five of Swords memperlihatkan bahwa dia mulai memakai cara-cara manipulatif untuk mendapatkan perhatian dan kepuasan sesaat. Entah itu dengan mencari perhatian dari pihak ketiga, berusaha menunjukkan bahwa dia sudah move on dan bahagia tanpa kamu, atau bahkan dengan menghasut orang-orang di sekitar kalian agar memandangnya dengan cara tertentu. Mungkin dia mencoba mengadu domba, menyebarkan cerita, atau bahkan memanfaatkan orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan yang dia inginkan. Tetapi semua itu justru membuatnya merasa semakin kosong dan kehilangan arah.
Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan ini seperti sebuah permainan yang akhirnya tidak memberinya apa-apa, hanya meninggalkan rasa hampa dan penyesalan yang semakin dalam. Di sisi lain, kartu Seven of Pentacles menunjukkan bahwa dia tetap memantau kamu dari jauh. Meskipun secara kasat mata dia berusaha terlihat seperti tidak peduli dan sudah melupakanmu. Dia sering bertanya-tanya dalam hati, apakah dia akan kembali jika aku cukup sabar dan menunggu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan setiap kali dia melihat perkembanganmu dari kejauhan, entah itu melalui media sosial, kabar dari orang lain, atau sekadar intuisi, dia merasa seolah-olah ada harapan yang masih tertanam di dalam dirinya. Tapi, meskipun dia berharap, dia sendiri tidak pernah benar-benar berani untuk memperbaiki kesalahannya, mengakui kekurangannya, atau benar-benar membuka hati dan mengulurkan tangan untuk memperbaiki hubungan yang pernah retak itu. Dia terlalu takut untuk menghadapinya secara jujur, karena takut akan penolakan, rasa malu, atau kenyataan bahwa dia harus mengaku bahwa selama ini dia telah berbuat banyak kesalahan dan telah menyakiti orang lain, termasuk kamu. Jadi dia memilih untuk diam dan terus memantau dari kejauhan, berharap bahwa suatu saat nanti keadaan akan berubah dan dia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Tetapi di saat yang sama, dia juga sadar bahwa semua ini hanyalah sebuah harapan kosong, karena dia sendiri tidak pernah benar-benar berani untuk melangkah maju dan memperbaiki segalanya secara langsung. Dia lebih memilih untuk menunggu, berharap, dan tetap berada di zona nyaman di mana dia merasa aman dan tidak harus menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya sendiri dan hubungan kalian yang telah retak. Sebenarnya, dia tahu bahwa semuanya ini adalah sebuah permainan yang penuh risiko dan ketidakpastian, dan dia pun merasa bahwa keputusannya untuk mencari pengganti rasa dan bermain manipulatif ini hanyalah jalan pintas sementara untuk menutupi rasa sakit dan ketidakpastian yang terus mendera hati nuraninya. Tapi, di balik semua itu, dia juga menyadari bahwa tindakan-tindakannya ini tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka yang sebenarnya. Dan bahwa apa yang dia lakukan saat ini hanyalah sebuah usaha sementara yang tidak akan mampu menghapus rasa rindu dan penyesalan yang terus membayangi dirinya. Dia tetap berharap dan bertanya-tanya dalam hati, apakah aku cukup sabar dan menunggu? Dia akan kembali padaku suatu saat nanti. Namun kenyataannya, dia belum berani melangkah dan memperbaiki semuanya, karena dia takut akan kehilangan kendali lagi. Dan lebih takut lagi jika harus menghadapi kenyataan bahwa semua usahanya selama ini mungkin sia-sia. Dan bahwa dia harus mengakui bahwa dia memang belum benar-benar bisa move on dan melepaskan perasaan yang masih tertanam dalam hatinya. Pada akhirnya, kamu bukan sekadar kehilangan dia. Kamu sedang menyelamatkan dirimu dari siklus yang tak lagi bisa kamu kendalikan. Dia mungkin melakukan banyak hal setelah kamu pergi, tapi semua itu tidak pernah benar-benar menyentuh inti dari kesalahannya. Tidak tahu bagaimana menghargai sesuatu yang tulus. Sampai semuanya hilang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.